semuanya, saya Florenda Sasha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Ayo kita mulai. Setiap orang memiliki waktu dan masa pensiunnya masing-masing. Dan yang dimaksud dengan pensiun adalah kondisi ketika Anda berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun. Jika berbicara mengenai pensiun, maka tak terlepas dari pembahasan mengenai persiapan pensiun dan dana pensiun. Agar Anda mengerti lebih dalam mengenai dana pensiun, jenis dan manfaatnya, mari kita masuk ke pembahasannya. Lalu apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Dana ini dapat diambil sekaligus secara langsung atau diambil setiap bulannya, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Perlu dicatat bahwa dana pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program jaminan pensiun yang diikutinya. Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangan. Selanjutnya adalah jenis dana pensiun. Ada apa aja sih di dalam jenis dana pensiun? Terdapat dua jenis dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, DPPK. DPPK yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan untuk memberikan program dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, DPLK. DPLK yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Yang selanjutnya adalah manfaat jaminan pensiun. Pada dasarnya, dana pensiun diberikan dengan tujuan memberikan jaminan pendapatan bulanan seumur hidup bagi karyawan bersangkutan dan keluarga mereka. Tentu saja, ada ketentuan yang harus dipenuhi nih untuk bisa menerima dana ini. Seperti yang pertama, pensiun hari tua diterima karyawan yang pensiun sampai meninggal dunia. Yang kedua, pensiun cacat diterima karyawan bersangkutan akibat kecelakaan atau penyakit sampai meninggal dunia. Yang ketiga, pensiun janda atau duda diterima oleh janda atau duda ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai meninggal dunia atau menikah lagi. Yang keempat, pensiun anak diterima anak sebagai ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai menginjak umur 23 tahun, bekerja atau menikah. Yang kelima adalah pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris karyawan pensiunan sampai batas waktu yang ditentukan UU. Selain itu, pemberian dana pensiun juga bisa diterima ketika setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun dan jika karyawan pensiunan meninggal dunia pada masa pembayaran iuran tersebut, ahli waris tetap berhak mendapatkan dana pensiun. Ada juga nih ketentuan dan undang-undangnya, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan Pasal 156 Ayat 4. UU ini menetapkan bahwa jika pengusaha telah mengikutsertakan karyawan mereka pada program pensiun yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, maka karyawan tidak berhak lagi mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Melainkan, karyawan tetap berhak atas uang penggantian hak dengan ketentuan. Yang pertama, besar dana pensiun yang ada pada program dari perusahaan lebih kecil daripada jumlah 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja. Yang kedua, karyawan telah didaftarkan dalam program dana pensiun yang iurannya dibayarkan perusahaan dan karyawan terkait. UU ini menetapkan bahwa jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam program pensiun,
maka perusahaan wajib memberikan yang pertama, uang pesangon sebesar 2 kali. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja 1 kali. Yang ketiga, uang penggantian hak. Nah, setelah kita membahas tentang jenis, manfaat, dan undang-undang yang terkait dengan dana pensiun, sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya nih, yang pastinya menambah wawasan untuk kalian semua, yaitu dana pensiun di kehidupan generasi milenial. Seberapa pentingkah? Dana pensiun memang erat kaitannya dengan orang tua. Namun, jika anak muda atau milenial tidak mempersiapkan dana pensiun mereka sejak dini, hal tersebut bisa mengancam kelangsungan hidup mereka di masa tua. Berdasarkan data yang ada, saat ini struktur demografi penduduk Indonesia sampai dengan 1 dekade ke depan akan didominasi oleh penduduk usia produktif atau masyarakat milenial, yaitu generasi yang lahir mulai dari 1981 sampai 2000. Target pasar potensial bagi dana pensiun 10 tahun ke depan adalah para generasi milenial. Namun, saat ini masih banyak generasi milenial yang belum memahami. Lalu, sebenarnya mengapa dana pensiun sangat penting dan harus diperhatikan oleh masyarakat, khususnya milenial? Berikut penjelasannya. Katakanlah tahun ini usia kamu memasuki 25 tahun dan ingin mengajukan pensiun di usia 55 tahun. Ketika usia masih muda, kamu masih produktif dan mampu memperoleh penghasilan sendiri. Jika kamu tidak mempersiapkan dana pensiun sejak dini, apakah kamu akan terus menerima pemasukan di usia 55 tahun? Anggaplah angka harapan hidup sampai dengan 70 tahun. Apakah kamu akan terus berdiam diri tanpa memasukkan apapun dan terus bergantung dengan anak-anak kamu nantinya? Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kamu tidak menyepelekan untuk masa tua kamu. Selain bisa meringankan beban anak-anak kita nanti, kamu juga terbebas dari perasaan khawatir ketika pemasukan bulanan atau gaji tidak lagi kamu terima. Menabung adalah salah satu cara paling sederhana untuk menyiapkan dana pensiun. Menyisihkan sebagian uang untuk persiapan masa depan, ini juga bisa melatih kamu untuk hidup hemat sampai masa ini tiba. Dengan memiliki tabungan persiapan, kamu bisa memulai mengatur bagaimana pengaturan keuangan untuk kedepannya yang bisa kamu terapkan untuk masa tua. Lalu, apakah dana pensiun hanya tersedia apabila kita menabung sendiri? Tentu tidak, ada 3 jenis persiapan yang wajib kamu ketahui selain menabung, yaitu melalui JHT BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun lembaga keuangan, dan investasi. Berikut penjelasannya. JHT BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat undang-undang yang mengatur bahwa setiap karyawan harus terdaftar sebagai peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran ditanggung bersama antara perusahaan dan si karyawan. Dana ini bisa diambil saat kamu mencapai umur 55 tahun, meninggal dunia, cacat permanen, serta mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya adalah DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Program pensiun DPLK ini bisa digunakan karyawan. Setelah pensiun, ada 2 pilihan pembayaran dana pensiun bagi karyawan, yaitu bayar sekaligus atau dibayar bertahap seumur hidup. Jika yang bersangkutan mengundurkan diri, uang pensiun bisa diambil atau dipindahkan ke DPLK lain. Selanjutnya adalah investasi. Jika selama ini kamu terbiasa menabung untuk persiapan dana pensiun, ada baiknya untuk memulai mengubah cara tersebut. Menabung memang memberikan dampak positif dan membantu mencapai tujuan keuangan kamu. Tetapi, investasi bisa lebih menguntungkan, tergantung instrumen investasi yang kamu pilih. Setelah melihat penjelasan mengenai beberapa jenis dana pensiun, apakah kamu sudah menemukan instrumen yang tepat? Kemudian, sampai kapan kamu harus mempersiapkannya?
Jawabannya adalah sampai mendekati masa pensiun kamu. Karena semakin banyak dana yang kamu kumpulkan akan semakin baik. Misalnya kamu umur 25 tahun dan kamu memiliki rencana untuk pensiun saat usia 55 tahun. Maka kamu masih ada 30 tahun masa produktif. Maka berinvestasilah. Nanti di kemudian hari kalian akan merasakan apa yang kalian sudah jalani dan tidak merepotkan anak-anak kalian nanti. Manfaatkanlah informasi yang saya berikan ya, semoga kelak bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya Floren Destasia pamit undur diri. Terima kasih.